Bayangkan suatu pagi kamu bangun, dan langit terasa berbeda. Tak ada sinar yang menembus jendela, tak ada bayangan, tak ada hangat di kulitmu. Matahari padam, tidak terbit, tidak bersinar, dan tidak akan kembali. Dalam sekejap, dunia kehilangan sumber energi utama yang menopang seluruh kehidupan. Dalam hitungan menit, suhu bumi mulai turun. Kota-kota yang biasanya bising berubah hening. Manusia menatap langit, berharap sinar kembali muncul. Tapi yang terlihat hanyalah kegelapan, pekat dan bintang-bintang, yang kini bersinar lebih tajam. Hewan mulai gelisah, burung-burung kehilangan arah, dan tumbuhan perlahan berhenti berfotosintesis. Dunia yang dulu hidup berubah jadi planet yang sekarat. Beberapa jam kemudian, suhu turun di bawah nol. Listrik dari panel surya berhenti total. Sumber energi mulai langka, dan setiap menit terasa seperti hari terakhir. Dunia masuk ke masa darurat global. Pemerintah menyiarkan pesan terakhir melalui radio. Matahari telah berhenti berfusi. Tetaplah di dalam rumah. Persiapkan diri untuk gelap abadi. Laut mulai membeku dari permukaan, hujan berhenti turun. Dan langit menjadi kubah hitam yang sunyi. Dalam seminggu, bumi kehilangan hampir seluruh panas permukaannya. Kota yang dulu terang kini hanya diterangi cahaya lilin dan api darurat. Tidak ada siang, tidak ada waktu. Jam berhenti bermakna. Di balik kegelapan itu, satu pertanyaan terus menghantui umat manusia. Apakah ini akhir dunia? Atau ada harapan di balik malam abadi ini? Matahari bukan sekadar bola api raksasa di langit. Ia adalah reaktor nuklir alami yang menjaga seluruh tata surya tetap hidup. Di dalam intinya, jutaan ton hidrogen berfusi setiap detik menjadi helium, melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Proses itu sudah berlangsung selama 4,6 miliar tahun. Dan tanpa disadari, setiap napas kita, setiap tetes air di laut, dan setiap tanaman di bumi bergantung pada satu hal sederhana. Reaksi fusi di jantung matahari. Jika reaksi itu tiba-tiba berhenti, segalanya berubah dalam sekejap. Fusi nuklir adalah mesin utama matahari. Tanpa itu, cahaya akan padam. Tekanan internal hilang, dan gravitasi mulai menang. Matahari akan mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Berubah menjadi bola gas dingin dan mati. Cahaya terakhir yang meninggalkan. Permukaannya akan terus melaju di ruang angkasa selama 8 menit, dan setelah itu, gelap total. Dalam 8 menit itu, manusia akan hidup di bawah sinar terakhir peradaban. Lalu, bumi kehilangan sumber panas, suhu turun 1 derajat setiap jam. Dalam 1 minggu, permukaan air mulai membeku. Dalam 1 bulan, suhu turun hingga -70 derajat Celcius. Semua kehidupan di permukaan akan musnah perlahan. Hanya organisme mikroskopis di dasar laut atau di bawah tanah yang mungkin bertahan. Namun, yang paling mengerikan bukanlah dingin, melainkan keheningan. Tanpa radiasi matahari, aurora berhenti, angin hilang, atmosfer membeku, dan langit jadi beku seperti kaca. Bumi akan mengembara di kegelapan. Menjadi planet yatim piatu yang melayang tanpa arah di ruang angkasa. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia sadar bahwa cahaya yang mereka anggap abadi ternyata hanya pinjaman. 3 hari setelah matahari padam, suhu di permukaan bumi sudah turun drastis hingga -20 derajat Celcius. Lautan mulai membeku di wilayah kutub, dan lapisan es merambat cepat menuju khatulistiwa. Tumbuhan mati pertama, disusul oleh hewan-hewan kecil yang tak sanggup menahan dingin. Kota-kota di lintang tinggi berubah jadi kuburan putih. Manusia berebut bertahan hidup, membakar apapun yang bisa menghasilkan panas, kayu, plastik, bahkan buku-buku sejarah yang dulu mereka tulis. Dalam seminggu, langit benar-benar gelap. Atmosfer mulai mendingin dan udara menipis. Salju turun di tempat yang sebelumnya tropis, menutupi hutan dan gurun dengan lapisan es yang sama. Pesawat berhenti terbang karena bahan bakar membeku. Radio terakhir di bumi mengumumkan kabar duka. Semua reaktor nuklir gagal menjaga suplai panas. Dunia memasuki tahap pembekuan global.
Sebagian manusia yang tersisa mulai mencari perlindungan di bawah tanah. Mereka membangun kota darurat di stasiun kereta bawah, bunker militer, bahkan tambang tua. Energi terakhir dihasilkan dari reaktor mini yang menggunakan uranium sisa. Suhu di bawah tanah masih bisa dijaga di sekitar 0 derajat Celcius. Cukup untuk bertahan hidup, untuk sementara. Di permukaan, lautan membeku sejauh ratusan meter. Suhu malam mencapai -100 derajat Celcius. Atmosfer mulai mengkristal, membentuk lapisan tipis di langit yang memantulkan cahaya redup dari bintang-bintang. Dunia perlahan membeku total. Dari luar angkasa, bumi tampak seperti bola es biru pucat tanpa tanda kehidupan. Namun di kedalaman samudra, sesuatu masih bertahan. Beberapa organisme di dekat ventilasi panas bawah laut masih hidup, memanfaatkan panas dari inti bumi. Di sanalah, mungkin, sisa kehidupan terakhir bersembunyi, di dunia tanpa cahaya. Di antara kegelapan dan keheningan abadi. Sebulan setelah matahari padam, bumi sudah tak lagi bisa disebut dunia yang hidup. Seluruh lautan membeku menjadi dataran es tebal ribuan meter. Gunung-gunung tertutup salju. Dan atmosfer perlahan membeku. Jatuh ke tanah sebagai kristal beku. Tekanan udara menurun drastis. Dan hanya mereka yang bersembunyi di kedalaman bumi yang masih bisa bernapas. Dunia di permukaan benar-benar mati. Langit kini menjadi kubah hitam tanpa awan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada suara. Suhu rata-rata permukaan mencapai -150 derajat Celcius. Besi dan baja retak karena dingin ekstrim. Kota-kota raksasa seperti New York, Tokyo, dan Jakarta terkubur di bawah lapisan es. Menjadi monumen bisu peradaban yang pernah ada. Satelit berhenti berfungsi, orbitnya perlahan meluruh. Dan satu persatu jatuh ke bumi. Menghujani lapisan es dengan cahaya merah terakhir. Di bawah tanah, sisa manusia bertahan dengan teknologi seadanya. Mereka hidup dari energi panas bumi dan tanaman. Hasil rekayasa genetik yang mampu tumbuh tanpa cahaya. Setiap hari, jumlah mereka berkurang karena kekurangan oksigen dan makanan. Namun di antara ketakutan itu, masih ada yang menatap ke arah atas, ke permukaan yang kini hanya tinggal legenda. Mereka bermimpi suatu hari bisa melihat matahari lagi, meski tahu itu tak mungkin. Ratusan tahun berlalu, dan akhirnya manusia terakhir pun lenyap. Dunia menjadi sunyi total. Hanya ada planet beku yang melayang tanpa arah di ruang hampa. Tanpa cahaya, tanpa kehidupan. Dari luar angkasa, bumi tampak seperti mutiara biru mati. Membeku di tengah kegelapan. Dan di tempat di mana matahari dulu bersinar. Kini hanya ada kehampaan, jejak bintang yang sudah berhenti bernapas. Ribuan tahun telah berlalu sejak cahaya terakhir matahari padam. Bumi kini hanyalah bola es yang sunyi, melayang tanpa arah di ruang hampa. Semua jejak kehidupan di permukaan telah hilang. Tertelan oleh waktu dan kegelapan. Namun jauh di bawah lapisan es, di kedalaman samudra purba, sesuatu mulai bergerak. Panas yang tersisa dari inti planet menciptakan rongga-rongga. Cair di antara lapisan es, dan di dalamnya. Bentuk kehidupan baru mulai muncul. Di tempat yang tak pernah melihat cahaya. Mikroorganisme mulai berevolusi. Memanfaatkan energi panas bumi untuk bertahan. Mereka berkembang biak, membentuk koloni bercahaya samar. Seperti bintang-bintang kecil di dasar dunia beku. Dalam keheningan itu, kehidupan memulai bab baru, tanpa sinar. Tanpa langit, tapi dengan keteguhan. Yang sama seperti miliaran tahun. Lalu saat kehidupan pertama kali muncul. Jika ada makhluk di galaksi lain yang melihat ke arah bumi sekarang, mereka hanya akan melihat planet mati. Tapi di bawah permukaannya, kehidupan kecil itu terus berjuang. Menunggu waktu yang mungkin tak akan pernah datang. Mungkin suatu hari, ketika bintang lain lewat cukup dekat, panasnya akan membangunkan bumi dari tidurnya. Mungkin, untuk sesaat, es akan mencair. Dan kehidupan akan menemukan jalan untuk naik ke permukaan sekali lagi. Dan jika itu terjadi, mungkin mereka akan menemukan sisa-sisa kita, artefak beku, kota di bawah es. Dan kisah tentang makhluk yang pernah hidup di bawah cahaya yang kini sudah padam. Karena di alam semesta, akhir bukanlah akhir yang sejati.
Segalanya hanya berubah bentuk, menunggu giliran untuk hidup kembali.